Hidup terkadang tak seindah yang kita harapkan. Terkadang ekspektasi yang kita bayangkan tidak seperti realita yang sebenarnya. Seperti langit yang tiba-tiba mendung, badai datang tanpa permisi, membawa angin kencang yang memporak-porandakan harapan, meruntuhkan apa yang telah kita bangun. Tapi di balik gelapnya awan, selalu ada secercah cahaya. Di balik derasnya hujan, selalu ada pelangi yang menunggu. Dan di tengah badai, selalu ada setitik harapan yang bisa menyelamatkan hati yang hampir tenggelam. Ini adalah kisah seorang anak muda sederhana. Sebut saja namanya Andra. Seorang yang pernah kehilangan segalanya dan hampir putus asa. Akan tetapi dia mengambil hikmah dan makna dari sebuah harapan di saat yang paling gelap dalam hidupnya. Andra hidup di sebuah kota kecil di pinggiran pegunungan. Ayahnya seorang petani, ibunya seorang penjual kue di pasar. Sejak kecil, Andra terbiasa dengan kehidupan sederhana, tapi dia punya mimpi dan cita-cita besar dan mulia. Dia ingin kuliah, ingin jadi orang yang bisa membanggakan orang tuanya, dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah lama membelenggu keluarganya. Namun, tak semua mimpi bisa berjalan sesuai dan seindah yang dia rencanakan. Tepatnya di tahun terakhir SMA, ayahnya jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di ranjang. Kemudian di saat yang bersamaan, ibunya pun harus berhenti berjualan karena tak kuat lagi. Pada saat itulah Andra harus memilih tetap mengejar mimpi atau berhenti dan menggantikan peran orang tuanya. Dalam hati, dia berkata, "Kenapa harus sekarang, saat semuanya hampir kurai, saat aku hanya tinggal selangkah lagi?" Malam-malam Andra dihabiskan dalam diam, menatap langit, bertanya pada semesta, kenapa badai ini datang begitu hebat, tanpa tanda. Satu persatu, teman-temannya mulai meraih impian. Ada yang diterima di kampus negeri, ada yang sudah bekerja di luar kota, sementara Andra terjebak di antara kenyataan dan keinginannya. Dalam kesendirian, dia berkata dalam hati, mungkin memang aku nggak pantas bermimpi setinggi itu. Suatu pagi, di tengah rasa keputusasaan, Andra bertemu dengan seorang kakek tua di taman. Wajahnya keriput, jalannya pelan, tapi sorot matanya, teduh, seolah mampu menenangkan badai di hati siapapun yang menatapnya. Sang kakek berkata, "Nak, kamu kenapa murung di pagi seindah ini?" Andra menjawab, "Entahlah, kek, rasanya hidup saya sudah hancur. Semua impian saya tinggal cerita." Kemudian si kakek bergumam, kamu tahu, nak, badai itu memang menakutkan. Tapi tahukah kamu, kapal yang tangguh tidak pernah lahir di lautan yang tenang." Andra terdiam. Kalimat sederhana itu bagai setitik cahaya di tengah kegelapan. Kemudian kakek menambahkan lagi, "Kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu. Kadang, Tuhan izinkan badai datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu." Sejak pertemuan itu, Andra mulai mengumpulkan kembali sisa-sisa semangat yang hampir punah. Dia mencoba bangkit dengan mulai bekerja serabutan, jadi kuli angkut di pasar, membantu tetangga, hingga jadi tukang cuci motor. Setiap malam, dia belajar sendiri dari buku-buku bekas yang dia pinjam. Tak jarang dia jatuh sakit, tak jarang dia ingin berhenti. Tapi kata-kata si kakek selalu terngiang dan selalu menjadi motivasi untuk dirinya terus bangkit. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Badai itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. 1 tahun kemudian, tanpa disangka, Andra diterima di sebuah kampus swasta lewat beasiswa penuh. Tak hanya itu, dia juga dipercaya bekerja sambilan di perpustakaan kampus. Kabar itu membuat ibunya menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Sang ibu berkata, "Kamu anak yang kuat, nak. Ibu tahu, Tuhan memang menyiapkan hal indah di balik semua luka ini." Andra tahu
Perjalanan masih panjang. Badai mungkin belum sepenuhnya reda, tapi sekarang dia punya keyakinan bahwa sekecil apapun harapan bisa menjadi mercusuar di tengah gelapnya lautan, bahwa tak ada badai yang abadi. Dan seberat apapun beban, selalu ada jalan. Kita semua mungkin pernah berada di posisi Andra, saat hidup menghantam tanpa ampun, saat semua pintu seakan tertutup. Tapi percayalah, satu-satunya hal yang tak boleh kita lepaskan adalah harapan. Karena selama harapan itu ada, sekecil apapun harapan itu, kita masih bisa bertahan. Jadi, apapun badai yang sedang kamu hadapi hari ini, jangan menyerah. Mungkin inilah cara Tuhan mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang jauh lebih besar, asal kamu tahu, kapal yang tangguh tidak lahir di lautan yang tenang, karena di tengah badai selalu ada setitik harapan, dan itu cukup untuk membuatmu bertahan, dan akhirnya kita akan jadi pemenangnya.